Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Tariska Ulzi Pratiwi dengan NPM 2010631053105046 dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku mau diskusi mengenai pengelolaan kurikulum nih, mulai dari konsep, kebijakan, dan juga implementasinya berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan. Nah, diskusi kali ini aku gak sendiri nih, aku ngajak salah satu partner diskusi favoritku. Ayo dong, perkenalan diri dulu. Halo semua, perkenalkan namaku Indra Nugraha, biasa dipanggil Indra, aku berasal dari Bandung. Halo Kak Indra. Oh iya, ini kita ngobrolnya lanjut aja pakai aku kamu ya, biar santai tapi tetap serius gitu. Boleh. Oke deh, langsung aja ya kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu tentang konsep dasar pengelolaan kurikulum. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke kakak, menurut kakak kurikulum itu apa sih? Kalau menurutku ya, sederhananya kurikulum itu perencanaan pendidikan dalam jangka panjang. Biasanya sih, banyak pihak terlibat terkait kurikulum ini, seperti guru, sekolah, pemerintah, dan lain-lain. Perencanaannya ini tentu saja memiliki tujuan agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Nah, tepat sekali Kak. Kalau dilihat dari histori pergantian kurikulum di Indonesia ya, bergantinya ini di antara 2 sampai 10 tahun. Sebenarnya ya ada banyak pendapat dari para ahli mengenai definisi kurikulum. Tapi seperti yang sudah disebut sebelumnya oleh Kak Indra ya, bisa kita simpulkan bahwa kurikulum ini merupakan sebuah perencanaan pembelajaran atau pendidikan dengan tujuan yang sudah ditetapkan dengan jelas. Kurikulum di Indonesia juga punya kebijakan yang jelas kan, nggak mungkin suatu perencanaan itu berjalan tanpa ada kebijakan yang mendasarinya. Kakak sendiri tahu nggak sih apa saja kebijakan kurikulum di Indonesia? Kebijakan kurikulum itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pada masa sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan, dan reformasi. Saat kemerdekaan, kebijakan kolonialisme atau dengan kata lain dikendalikan oleh penjajah. Bahkan tujuan penjajah membuat kurikulum saja untuk memperkuat semua hal yang mendukung kepentingan mereka. Nah, setelah kemerdekaan muncul kurikulum masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998, mulai dari kurikulum 1947 sampai kurikulum 2013. Dari seluruh pergantian itu, kalau diambil sebuah kesimpulan, berarti perubahan kurikulum itu penting dong, Pak? Menurutku penting atau tidaknya perubahan kurikulum itu tergantung. Kurikulum ini kan perlu adanya riset dan perencanaan yang matang. Nah, yang menjadi poin utama adalah tujuan dan alasan perubahan itu terjadi. Apakah tujuan atau alasan itu memang dibutuhkan sekarang atau tidak? Iya benar-benar, aku setuju. Jadi intinya semuanya itu harus jelas ya Kak, mulai dari perencanaan, alasan, dan sebagainya. Betul. Oke, nah suatu kebijakan itu kan pasti ada implementasinya juga ya Kak, sebagai bentuk dari sebuah tindakan nyatanya gitu. Nah, aku di sini mau mention sedikit hasil observasi yang sudah dilakukan ke SD Negeri Cimuning 2 terkait pengelolaan kurikulum. Jadi di SD Negeri Cimuning 2 ini sudah menggunakan kurikulum 2013, yang artinya SD Negeri Cimuning 2 ini sudah menekankan penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan juga penyesuaian beban belajar. Proses belajar di dalam kelas juga menggunakan buku tema. Jadi dalam 1 bulan ini peserta didik mempelajari 1 buku tema. Tapi nih Kak, ada kendala pada tingkat akhir atau kelas 6, yaitu materinya tidak bisa tersampaikan secara keseluruhan dan tuntas di sekolah.
Nah, dalam mengatasi kendalanya ini, guru-guru di kelas 6 berinisiatif mengadakan bimbingan belajar untuk mempersiapkan ujian sekolah dengan materi yang dipelajari itu merupakan per mata pelajaran gitu Kak, untuk menambahkan materi-materi yang kurang di buku tema. Nah, menurut Kakak nih, apakah solusi dari guru SD Negeri Cimuning 2 ini sudah efektif atau belum? Atau gimana Kak? Solusi itu kan pada dasarnya berdasarkan kesepakatan bersama. Jika memang semua pihak setuju dan tidak ada pihak yang keberatan, artinya solusi tersebut memang yang terbaik. Namun, ada opini lain dariku khusus untuk tingkat akhir, tingkat 5 atau 6, mungkin bisa mulai dirubah dari sistem awal dengan menggunakan sistem belajar per mata pelajaran, agar tidak terkendala di tengah-tengah semester seperti sebelumnya. Seperti trial and error, jika memang ternyata efektif bagi SD Negeri Cimuding 2, bisa dipertimbangkan untuk menggunakan sistem baru ini. Karena kurikulum juga bersifat fleksibel, bisa disesuaikan dengan kondisi dari sekolah masing-masing. Nah, iya ya. Menurut aku juga kurikulum itu harus fleksibel ya, benar-benar. Karena keadaan sekolah di Indonesia kan sekarang berbeda-beda ya, masih berbeda-beda gitu. Kurang lebihnya sistem kurikulum bisa disesuaikan dengan sekolah masing-masing dengan catatan alasannya yang jelas. Oke deh Kak, harapannya kurikulum saat ini ke depannya tidak sama ya seperti kurikulum sebelumnya. Dalam artian ini kurikulum yang sekarang ini bisa memberikan sebuah perubahan paradigma berpikir semua pihak yang melaksanakan di lapangan dan juga meningkatkan kompetensi peserta didik serta mampu bersaing secara suportif di kancah nasional maupun internasional dengan negara lain. Amin. Tambahan lagi, semoga kalaupun nanti ada kurikulum baru lagi, pengelolaan serta pelaksanaan di lapangannya lancar dan tidak mengulang kesalahan yang sama pada kurikulum sebelumnya. Mungkin itu saja Tariska. Baik Kak, terima kasih Kak Indra sudah meluangkan waktunya untuk diskusi sama aku. Terima kasih kembali Tariska sudah ajak aku jadi partner diskusi ini. Mohon maaf nih kalau aku ada kesalahan saat menyampaikan pendapatku tadi. Iya Kak, aku juga mohon maaf ya apabila ada kesalahan pemilihan kata maupun materi. Semoga diskusi kali ini bermanfaat untuk Kakak maupun nanti audiens yang mendengarnya. Mungkin itu saja diskusi kali ini ya Kak. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Tariska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.